Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Divi Pratama. Nama saya Iqbal Maliki. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari pemrograman mahir. Di sini saya akan menjelaskan yaitu struktur data dan rekursif. Seperti yang terlihat pada tabel. Lalu selanjutnya pendahuluan. Apa itu struktur data? Struktur data adalah cara untuk mengorganisasi dan menyimpan data sehingga dapat diakses dan dimodifikasi secara efisien. Pentingnya struktur data yaitu adalah memilih struktur data yang tepat, memungkinkan pengguna mendapatkan memori yang lebih efisien, waktu eksekusi yang lebih cepat, dan pengelolaan data yang lebih terorganisir. Lalu, ada jenis struktur data. Yang pertama ialah linear, yang berisi array, stack, and queue. Lalu ada non-linear, yaitu tree dan guard. Seperti yang ada pada tabel ini. Di sini ada linear, array, stack, dan queue, lalu linked list. Lalu ada non-linear, terbagi menjadi dua, yaitu tree dan guard. Baik, selanjutnya struktur data linear. Array. Definisi array. Array adalah struktur data yang menyimpan elemen dengan tipe data yang sama secara berurutan di memori. Setiap elemen dapat diakses melalui indeks. Lalu ada karakteristik array. Yang pertama, ukuran tetap. Yang kedua, akses elemen cepat dengan indeks 0. Yang ketiga, penyimpanan berurutan di memori. Lalu ada contoh penggunaan Java. Deklarasi dan inisiasi array in number 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu akses elemen array. System out print number 2, output menjadi 30. Iterasi melalui array for in i sama dengan 0, i number like. Lalu sistem out print number i plus tutup kurung, tanda kutip. Lalu ada struktur data linear stack atau tumpukan. Definisi stack. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out, di mana elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen yang pertama dikeluarkan. Operasi dasarnya ialah push, menambahkan elemen ke bagian atas stack. Pop, menghapus elemen dari bagian atas stack. Lalu pick, melihat elemen teratas tanpa menghapus. Ilustrasi stacknya ialah 10, lalu ke bawah 20, 30, 40, dan 50. Dan ada operasi dasar. Yang pertama, fungsi undo di aplikasi. Yang kedua, evaluasi ekspresi matematika dan pencocokan tanda kurung dalam kompiler. Selanjutnya adalah struktur data linear queue atau antrian. Definisi queue adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO atau first in, first out, di mana elemen yang pertama dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Ilustrasi queue adalah NQ. NQ menambahkan elemen ke bagian belakang queue. The queue menghapus elemen dari bagian depan queue. Operasi dasar melihat elemen depan tanpa menghapus. Ilustrasi queue ada NQ 10, 20, 30, 40, 50. Frontnya ke rear the queue. Contoh penggunaannya, pertama ada antrian proses dalam sistem operasi, 2 buffer dalam transfer data, 3 antrian cetak dalam printer. Struktur data linear atau linked list. Definisi linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari serangkaian node.
di mana setiap node berisi data dan referensi pointer ke node berikutnya dalam urutan. Karakteristik linked list adalah ukuran dinamis atau dapat bertambah atau berkurang. Penyisipan dan penghapusan defisien O dalam kurung 1. Selanjutnya ada akses elemen memerlukan transversal O dalam kurung N. Yang mana di bawah ada 10 ke 20, 30, dan 0. Contoh penggunaan Java-nya adalah seperti di bawah ini. Contohnya adalah struktur data non-linear tree atau pohon. Definisi tree adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari node yang terhubung dengan each, dengan satu node sebagai root dan node lainnya sebagai child. Komponen tree. Root adalah node teratas, child node di bawah parent. Parent adalah node dengan child, leaf node tanpa child. Contoh penggunaan Java-nya adalah sebagai di bawah ini. Terus aplikasi tree-nya, struktur organisasi, sistem file komputer, binary search tree untuk pencarian efisien. Struktur data nonlinear atau graph. Definisi graph, graph adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari kumpulan node atau vertis dan koneksi edge yang berhubungkan node-node tersebut. Jenis grafnya adalah undirected graph, edge yang tidak memiliki arah atau hubungan dua arah. Directed graph adalah edge yang memiliki arah atau hubungan satu arah. Aplikasi grafnya adalah satu jaringan sosial, kedua sistem navigasi GPS, ketiga adalah jaringan komputer. Contoh pengguna Java-nya adalah seperti tabel di bawah ini. Rekursif. Saya akan menjelaskan di sini apa itu rekursif. Jadi, rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk memecahkan masalah yang lebih besar dengan cara memecahnya menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan serupa. Contoh, fungsi memanggil diri sendiri. Contoh, ini kita analogikan saja ya, seperti boneka bersarang Rusia atau Matryoshka atau seperti kartun Masha and the Bear. Seperti kalian tahu, jadi boneka Matryoshka ini rekursif membuka masalah besar untuk menemukan masalah yang lebih kecil di dalamnya, sehingga boneka mencapai boneka terkecil. Ini hanya analogi dasar ya. Ini hanya untuk membuka pemikiran kawan-kawan apa itu rekursif. Selanjutnya itu komponen penting dalam rekursif yaitu ada base case, kondisi untuk berhenti, di mana base case adalah kondisi untuk berhenti memanggil diri sendiri. Rekursif yaitu kondisi di mana fungsi memanggil dirinya, dan convergence yaitu setiap panggilan harus mendekati base case. Ini adalah contoh gambarnya. Ini ada condols, lalu dia dari condols mengecil menjadi dasar. Selanjutnya contoh rekursif. Di sini kita langsung saja ke kodenya. Itu di sini kita ada sebuah studi kasus yaitu menghitung jumlah angka. Garis miring 2, fungsi rekursif untuk menghitung jumlah 1 sampai n. In sum kurung in n tutup kurung. Terus kemudian kita bikin di sini return n. Artinya return ini untuk mengembalikan atau memanggil dirinya kembali. Terus recursive case apa kasusnya, kemudian return n tambah sum n, pengembalian dirinya sendiri tambah sum. Langkah eksekusinya untuk sum 5 misalkan. Di sini berarti ini nilai 5 ditambah sum 4. Jadi 5 lebih besar daripada 1. Jadi masuknya recursive case. Recursive case tadi di mana memanggil diri sendiri. Kalau sum 4 dia jadi 4 lebih besar dari 1, otomatis kan dia lebih besar dari 1, jadi masuk ke recursive case. Kemudian untuk sum 3 tambah sum 2, 3 lebih besar dari 1, jadi masuk ke recursive case. Jadi dia memanggil dirinya kembali, dia memanggil dirinya sendiri. Begitu juga dengan sum 2. Lalu kenapa sum 1 dia masuk ke base case? Karena dia ini adalah nilai mutlak, 1 tidak ada, ya kan? Makanya 1 sama dengan 1, jadi masuk ke base case, yaitu dia berhenti di situ saja outputnya. Maka hasilnya adalah ini.
Kemudian kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama, ringkasan poin utama. Struktur data linear, array stack, QQ, dan linked list. Itu berguna untuk menyimpan data secara berurutan. Struktur data non-linear, tree dan graph, dan menyimpan data dalam hubungan hierarkis dan jaringan. Rekursif, teknik pemrograman di mana fungsi memanggil dirinya sendiri untuk mengucapkan data. Dan pemilihan struktur data, sangat penting untuk efisiensi algoritma dan penggunaan memori. Contoh aplikasi dalam dunia nyatanya yaitu sistem database, kecerdasan buatan atau AI, kemudian game developer atau pengembang game. Mungkin cukup sekian yang dapat untuk kami sampaikan. Saya Najib sebagai pemateri terakhir serta rekan-rekan saya Iqbal Maliki dan Divi Apriyatama meminta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.